Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dimanapun Anda berada, didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, sentiasa di bawah pelindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicampakkan oleh Allah dalam hati kita masing-masing rasa takut untuk menderhakainya, dan disematkan dalam hati kita masing-masing rasa gembira, bahagia untuk mentaatinya. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita hadis Bulughul Maram, syarah dalam yang saya sampaikan, yakni syarah Subulus Salam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masawi'ul akhlak, budi pekerti yang tercela, akhlak yang keji, tentang sifat-sifat yang madmumah yang sudah menjadi sewajibnya bagi setiap kita berusaha untuk mengelakkan diri, membersihkan diri kita daripadanya. Membersihkan diri, membersihkan hati daripada sifat-sifat yang buruk, sifat yang madmumah, akhlak yang tercela, merupakan kemuncak beragama. Kemuncak beragama, tadayun. Sebagaimana yang diuraikan dengan sangat cantik oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah dan diperjelas oleh murid beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Seseorang yang sekadar melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah tegah disebut sebagai orang Muslim. Dalam pengertian, ia buat yang disuruh dan tinggal yang ditegah. Tetapi, kata tokoh besar ini, seorang Muslim belum tentu mukmin. Karena boleh jadi, walaupun dia buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah, dia lakukan bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Artinya, niatnya bukan lillahi ta'ala. Jadi bagaimana disebut mukmin? Baru Muslim lah. Yaitu orang Muslim belum tentu mukmin. Sementara bila seorang itu mukmin, pasti ia Muslim. Karena orang yang mukmin yang telah mengikrarkan, membuat pengakuan bahwa Tuhan satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah dengan lidahnya. Lalu apa yang diucap oleh lidah itu dibenarkan, diyakini oleh hatinya. Kemudian diterjemahkan, dizahirkan melalui perbuatan yang nyata. Dan perbuatan yang nyata itu berupa buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Yaitu orang mukmin pasti Muslim. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Tetapi, masih ada tetapinya. Orang mukmin, walaupun pasti dah Muslim, belum tentu muhsin. Belum tentu muhsin. Karena muhsin itu kemuncak beragama. Orang sudah sholat, ya Muslim lah. Tapi jika niatnya bukan karena Allah, belum mukmin. Orang sholat, dan ia lakukan kerana Allah, ya dia mukmin. Dia Muslim dan mukmin. Tapi seringkali kita lihat, sholatnya rajin, dilakukan karena Allah. Tapi kenapa sholatnya tidak dapat membentuk kepribadiannya sebagai orang mukmin? Kenapa masih sering bercanggah antara apa yang diucapkan dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan perbuatannya sehari-hari? Kenapa masih bercanggah antara yang diikrarkan dalam sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, yang dia ikrarkan itu kerana Allah? Kenapa masih bercanggah dengan realiti kehidupan perilaku setiap harinya? Kenapa dia sudah sholat dan sudah lakukan semata-mata karena Allah, tetapi sholatnya tidak tanha anil fahsya wal munkar? Nah, disitulah dia baru Muslim, mukmin, tapi belum muhsin. Dia baru disebut muhsin bila dia sudah sholat, buat yang disuruh, dilakukan kerana Allah, itu mukminnya, dan sholatnya itu boleh mencorakkan, mengubah perilaku sehari-hariannya. Contohnya, tanha anil fahsya wal munkar. Bila sudah dikaitkan dengan tanha anil fahsya wal munkar, meninggalkan sifat-sifat yang buruk, perbuatan yang buruk, berhias dengan sifat-sifat yang baik, barulah muhsin.
Sehingga ihsan atau muhsin itu adalah makom tertinggi daripada bertadayun. Seringkali saya sampaikan, bahkan buku yang kita sedang pelajari ini, Bulughul Maram, ya hanya himpunan-himpunan hadis daripada berbagai sumber, sebab itu tidak termasuk buku hadis, ini bukan kitab hadis ya, hanya himpunan hadis. Kan daripada berbagai sumber. Perawinya pun kan macam-macam. Status dan kedudukan hadis pun kan ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Bab terakhir Kitabul Jami, Babul Adab, seakan-akan si pengarangnya ini memberitahu kita, kemuncak beragama kamu itu hendaklah akhlak. Tentu selepas beres masalah Islamnya, sudah settle masalah imannya, nah, akhlak. Kemuncaknya. Jangan salah paham, kalau itu yang penting akhlak. Islam, iman tak penting. Bukan begitu. Ini tahapan. Ibarat orang hendak mencapai tangga yang ketiga, tingkat yang ketiga, ya tingkat pertama sudah selesailah. Tingkat yang kedua sudah bereslah. Baru tak bolehlah terus lompat yang ketiga mengabaikan tidak penting. Ini yang perlu kita beri keutamaan dalam beragama. Semuanya utama. Tapi ada perkara-perkara yang mesti kita beri itu lebih. Sebab itulah apa yang selalu saya katakan, Islam, iman, dan ihsan ini 3 benda, 3 perkara yang boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Tolong diingat ini. Islam, iman, dan ihsan ini 3 perkara yang boleh dibezakan. Memang Islam itu definisinya begini. Iman itu definisinya macam ni. Ihsan itu begini. Tajuk pembicaranya ini. Bidang yang dikaji oleh iman itu ini. Oleh Islam. Boleh dibezakan. Dan orang boleh belajar berasingan. Saya sedang belajar tentang bab Islam. Syariah. Saya sedang belajar akidah. Silakan. Tapi ingat, dalam pengamalannya, pelaksanaannya, tidak boleh dipisahkan. Karena antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Akan menjadi tidak sempurna tadayun kita. Saya tak kata Islam, ya Islam sudah sempurna. Islam itu agama sempurna. Agama Islam itu sempurna. Kalau tidak yang tak sempurna itu cara kita beragama. Jangan salah faham. Agar cara kita beragama ini sempurna, ketiga itu kena serentak. Berjalan serentak. Jangan dipisahkan. Ya, saya ulangi. Agama Islam, agama yang sempurna. Kita wajib yakin itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalaupun ada yang tidak sempurna atau sempurna, bukan agama Islamnya, tapi cara kita beramal Islam tuh. Cara kita beragama, cara kita mengamalkan ajaran agama. Itu mungkin yang tidak. Sebenarnya itu yang perlu ditingkatkan. Ditingkatkan tentu sesuai dengan keupayaan kita masing-masing setelah kita mengetahui banyak tentang agama kita. Baik, jamaah sekalian, mari kita teruskan siri kajian hadis kita ini. Hari ini kita akan pelajari hadis yang ke-1526. Muka surat 878 dalam terjemahan, kalau samalah bukunya. Dan hadis yang ke-1577.
Hadis 1526, yakni hadis daripada Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Sementara hadis yang ke 1527, 1526 maksudnya. 1526 hadis Ibnu Abbas. Hadis 1527 hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hanya saja dua hadis yang dicamkan dalam kitab ini, darjah hadisnya yakni dhaif. Kedua-duanya dengan sanad yang lemah. Kalau itu apakah kita perlu pelajari hadis yang lemah seperti ini? Mungkin pertanyaan begitu, apa kita pelajari? Kan hadis lemah. Ya, kalau hadis ini hadis lemah lah. Tetapi nanti insya Allah saya akan sampaikan hadis yang kuat yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim yang bicara tentang apa yang disebut dalam dua hadis ini. Itulah. Jadi walaupun hadis ini lemah, tapi ada hadis lain yang bicara tentang perkara yang sama, yang dahsyat hadisnya kuat. Jadi boleh dipakailah sebab ada hadis yang kuat, apalagi hadis yang kuat itu disebut oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kita baca dahulu. 1526. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhak. Baginda bersabda, janganlah engkau berbalah, berbantah, berdebat dengan niat menyombongkan diri, dengan niat menjatuhkan lawan debat, dengan niat merendah-rendahkan lawan debatnya. Itu tumari. Sebab kalau jidal itu diharuskan. Jidal itu perdebatan untuk mencari kebenaran. Kalau murah ini, yakni debat, hanya untuk merasa dirinya paling benar, paling baik, yang tujuan untuk mempermalukan lawan debatnya. Jadi sini ada unsur niat untuk menghina orang lain, lawan debatnya. Jangan, Nabi kata. La tumazihhu, yang kedua, janganlah kamu, mazahyu itu maknanya yakni bersedagurau, ni maksudnya yakni nuzah, mentertawakan. Samalah. Wala ta'idhu mau'idan, dan jangan kamu berjanji. Kamu jangan berjanji kepada orang lain, fatukhlifah, lalu kamu mengingkari janji. Lalu kamu mengingkari janji. Ada 3. Jangan debat dengan niat untuk menjatuhkan, mempermalukan, menyombongkan diri, janganlah mentertawakan kawan, dan jangan berjanji kemudian kamu ingkari. 3 larangan ini kan banyak dalam hadis-hadis yang lain. Dan jelas itu larangan agama. Hanya dalam hadis ini, dengan susunan bunyi sanad, matan seperti ini, sanadnya lemah. Itu sajalah. Isinya sahih. Apalagi nanti, insyaAllah saya sebutkan hadis yang sahih. Itu satu. Kemudian hadis yang kedua, saya baca sekali ya. Hadis yang berikutnya 1527. An Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada 2 sifat. Khoslah itu sifat, perangai lah, karakter. Ada 2 sifat, ada 2 perangai, ada 2 karakter. La yajtami'ani fi mu'minin. Kedua-duanya tidak boleh berada
berkumpul pada diri orang mukmin. Bukan maknanya kalau satu boleh, bukan ya. Ada dua sifat, dua perangai yang keduanya tidak boleh berkumpul dalam diri orang mukmin. Tidak bermakna kalau ada satu boleh, kalau dua tak boleh, bukan. Apa dia? Satu, al-bukhlu, sifat bakhil. Yang kedua, su'ul khuluq, buruk budi pekerti. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang pertama pun Tirmizi juga, sanadnya dhaif. Sanadnya lemah. Baik. Yang kedua ini, hadis yang kedua, Nabi mencela dua sifat, dua perangai. Apa dia? Satu, sifat bakhil, loke. Kedua, buruk budi pekerti. Maknanya kan sahih. Dan memang kedua-duanya larangan agama. Lalu Nabi kata, dua sifat ini tidak boleh ada, tidak boleh berkumpul, maksudnya tidak boleh berkumpul dalam diri orang mukmin. Apakah bermakna kalau hanya punya satu boleh? Makna mukmin boleh bakhil karena su'ul khuluq tak ada, atau su'ul khuluq bakhil tak ada? Apanya? Bukan. Ada mahibini yang silan. Jika kedua-dua sifat ini, bakhil dan buruk budi pekerti, ada pada seorang mukmin, keimanan seorang mukmin tadi dinafi oleh Nabi. Itu maksudnya. Bahasa mudahnya lah, kalaulah orang itu baru punya satu sifat bakhil, masih dikira mukmin lah. Ya, masih dikira mukmin lah, walaupun mukminnya ada cacat celah. Tapi bila bakhil dan buruk begitu menjadi satu, itu sudah tak. Nabi kata tak boleh ada dan sifat. Maknanya dia bukan mukmin lagi. Berat kan? Nah, baik. Sama lagi sekali, kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang lemah. Dengan sanad yang lemah. Tetapi tidak bermakna kita abaikan begitu sahaja hadis ini hanya karena lemahnya. Betul, Ibnu Hajar Asqalani mengutip, mencantumkan hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram ini, yakni lemah. Ibnu Dabi Sutaib al-Khabis pun dengan sanad yang lemah. Al-Jaluni dan kitabnya Kasful Khafa pun sanadnya lemah juga. Muhammad Jarullah Sa'di dalam Nawathil Adrah pun agak lemah. Nasun Albani buat tasih pada hadis ini pun lemah. Bahkan itu ada sebenarnya hadis ini dalam Adabul Mufrad, kitab yang dikarang oleh Bukhari. Tapi kata Nasir Albani disebut Dhaiful Adabil Mufrad. Hadis-hadis yang dhaif dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Bukhari. Dhaiful Jami' dalam tafsir Miskatul Masabih lemah juga. Ulama kini contohnya Salih Ibn Utsaimin dalam Sarah Bulughul Maramnya pun menilai hadis ini lemah. Hanya yang lumayanlah memberikan penilaian agak naik sedikit, Abu Isa memberi komentar terhadap hadis ini, hadza hadisun hasanun gharibun. Dari sedikit. Hadis ini menurut penilaian Abu Isa, ya hasan yang gharib. Hasan tapi aneh sedikit. Asing sedikit. Sebab alasan kenapa dianggap gharib? La na'rifu illa min hadzal wasi. Karena kami tak mengetahui hadis kecuali melalui jalan ini. Begitu. Walau bagaimanapun,
apa yang Nabi sebut dalam hadis ini, larangan-larangan Nabi sebut dalam hadis ini adalah benar belaka. 3 perkara yang Nabi sebut dalam hadis ini adalah benar belaka, makna larangan yang mesti ditinggalkan. Contohnya pertama yakni al-mura. La tumari. Mamarah. Ay la tujadil wa la tukhasim. Berbalah yang tujuannya untuk mempermalukan lawan debat, yang tujuannya untuk menunjukkan, membanggakan diri, itu dilarang oleh agama. Nanti saya sampaikan ya. Akhoka di situ sebut akhoka siapa maksudnya? Saudara engkau. Engkau ni ke siapa? Muslim lah. Muslim sama Muslim. Muslim, B Muslim. Tidak boleh, itu dilarang. Tumazihhu. Apa itu mizah? Yufdi ila idai fi ataqil arad. Ya, mungkin macam senda gurau, tapi melibatkan harga diri seseorang. Harga diri seseorang. Image seseorang. Mungkin hanya senda gurau, tapi sebelah harganya, mungkin darah keturunannya, atau mungkin apa. Sehingga kawan itu menjadi malu di hadapan orang ramai. Kenapalah, kalau nak gurau pun kenapalah cakap macam tu. Membawa-bawa. Nama keluarga saya. Apa kena-mengena. Dan larangan berjanji. Berjanji, kemudian mengingkari. Baik. Nah, sampaikan apa kata ulama-ulama hadis. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, ajma'u ala anna man wa'ada insanan say'an telah berijma' ulama bahwasanya siapa saja yang berjanji kepada seseorang yang lain akan suatu janji, laisa bimanhiyan anhu, di mana apa yang dijanjikan itu bukan sesuatu yang dilarang, mana perkara yang haruslah. Lainlah kalau janji itu benda yang dilarang. Okey, saya janji pada awak, besok saya nak belikan nombor ekor buat awak, tak boleh lah. Ini janji yang tidak, perkara yang tidak dilarang. Yang bagi ayat yabi. Wadihi. Maka seelok-eloknya lah yang berjanji itu menepati, menunaikan janjinya. Hanya sahaja, kata Imam Nawawi, apakah menepati mereka janji jadikan kepada orang lain dalam perkara yang harus ini wajib atau mustahab? Kata An-Nawawi, fihi khilaf. Ulama berbeza pendapat. Ini tentang janji ya, saya ambil yang terakhir dahulu. Saya ulangi. Kalau kita berjanji pada orang lain, dalam perkara-perkara yang harus, tak apalah, saya janji tak apa. Saya esok jumpa saya, kita jumpa ya, esok saya nak belanja awak makan di restoran si fulan-fulan. Kan itu berjanji tu. Nak belanja makan. Dan janji yang harus. Nak belanja makan kan perkara yang harus. Wajib bukan, haram pun bukan. Jadi haruslah. Kata Imam Nawawi, seeloknya, kita tepatilah janji itu. Seelok-eloknya. Tapi, kata Imam Nawawi, dari segi hukumnya macam mana? Wajibkah kita menepati atau hanya disukai? Mustahab. Di sini ulama berbeza pendapat. Pertama, dhahaba Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wal jumhur ila annahu mustahab. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama berpendapat dalam kes seperti ini, hukum menunaikan janji tadi mustahabun, amat disukai. Mustahab tu disukai. Dan tidak wajiblah disukai. Sunat. Falau tarokahu fatahul fadl. Jika orang itu tidak menunaikannya, tidaklah dihukum berdosa, tetapi
ia telah meninggalkan keutamaan. Benda yang seeloknya dibuat, kemudian tak buat, ya maknanya ia telah terlepaslah keutamaan. Macam sunat lah. Sunat kan benda yang seeloknya dibuat, tapi tak buat. Ya, mana terlepaslah keuntungan, keutamaan. Gitu. Wartikabil makruh karahatan syadidatan. Tetapi ia telah melakukan sesuatu yang tidak disukai. Ia telah melakukan sesuatu yang tidak disukai. Jadi, walaupun, saya ulangi, hukum menepati janji yang seperti itu, kata Syafi'i, Abu Hanifah dan Jumhur, hukumnya disukai. Mustahabbun. Atau disebut juga sunat. Jika orang itu tidak melakukannya, bermakna ia telah terlepas peluang untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Rugilah. Rugi. Keutamaan telah terlepas. Dan ia telah melakukan perbuatan yang tidak disukai. Namanya makruh. Melakukan perkara yang tidak disukai. Apa dia? Tidak menepati janjinya. Walaupun janji itu perkara yang harus. Karahatan sadidatan. Dan itu sebenarnya makruh yang sangat itu. Amat sangat tidak disukai. Walayak tamu. Tetapi ia tidak berdosa. Faham ya? Tapi ia tidak berdosa. Kata janji semalam nak makan, iyalah, minta maaf lah. Macam mana hukum orang tu? Pertama, ia telah terlepas kebaikan, keutamaan yang Allah janjikan. Yang kedua, kata Tuhan, mana ia telah melakukan perkara yang tak disukai oleh agama. Makruh, sadidah. Tetapi tidak berdosa. Itu kesimpulan pendapat yang pertama. Yakni min haitsu huwa khala. Dari aspek karena ia hingga jadi tadi. Wa in kana yaksim in qasada bil adza. Tetapi, ada tetapinya. Jika ia tidak tepati janjinya tersebut dengan niatnya saja nak menyakiti kawan, saja nak buat kawan kepunan, tak apa saja ni besok biar tunggu di restoran itu. Tunggulah sampai malam, tak akan mimpi saya datang. Saja nak menyakiti kawan. Kawan dah peruntukkan masa, kawan mungkin dah batalkan apa-apa program hari itu. Pergi ke restoran yang kita janjikan, tunggu kita tak datang. Niat kita memang seperti itu nak sakiti dia. Maka jatuh dosa. Dosa bukan kerana ingkar janjinya. Dosa kerana niat tidak menyakiti kawan tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Qala jama'atun. Ada jamaah lain, makna ulama yang lain. Tapi minoriti lah sebab tadi yang majoriti. Ila annahu wajib. Hukumnya wajib. Menunaikan janji tersebut, walaupun janji itu hanya janji yang harus, hukumnya wajib. Siapa yang berpendapat wajib seperti ini bagi janji yang ini? Umar bin Abdul Aziz contohnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berpendapat wajib bila tak tunaikan janji itu tanpa alasan yang diberikan oleh syarak, jatuh dosa. Dosa kerana ingkar janji, bukan dosa kerana ingin menyakiti. Kalau ada dua-duanya niatnya, ada berdosa. Wa batum ila tafsil, sebagai yang lain yakni tafsil. Perlu dijelaskan. Dijelaskan. Sebab kan Nabi SAW idza wa'ada wa'dan qala asa. Karena sering kali Nabi, apabila Nabi berjanji kepada sahabatnya dalam perkara yang harus seperti ini, Nabi selalu mengatakan asa. Asa.
Asa tu mudah-mudahan, boleh jadi maknanya, ya boleh jadi, ya boleh jadi tidaklah asa. Tapi kita berharap mampu. Jadi ada semacam qaid. Semacam qaid. Sebab kalau tidak asa, mana mesti ditunaikan. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, bila ia menjanjikan sesuatu pada sahabat yang lain dalam perkara yang harus, bukan yang wajib, yang harus. Beliau kata, insya-Allah. Insya-Allah. Wa huwa al-aula. Itulah yang paling utama. Yang paling utama. Nah, thumma idza fahima ma'a hadzal jazmu fi hadhihi fala budda min al-fa'ila yata'adzara. Nabi selalu kata asa bila berjanji. Ibnu Mas'ud kata insya-Allah. Nah, daripada perkara ini boleh difahami bahawa menunaikan, melaksanakan apa-apa janji yang harus itu sesuatu yang wajib, kecuali ia berhalangan untuk menunaikannya. Ada halangan untuk melaksanakannya, halangan-halangan yang syar'i, yang dibenarkan oleh syarak. Fa in kana indal wa'di aziman ala alla yaf'a fi fa hadha huwa nifaq. Tapi kalaulah dia sebenarnya mampu menunaikannya, tidak ada halangan untuk tidak menunaikannya, bahkan sengaja tidak menunaikannya, sengaja. Aziman ala yafia. Ia berazam, memang apa sengajalah tak tunaikannya. Fa'iyadzubillah. Menurut pendapat yang kedua ini, Umar bin Abdul Aziz, wahadha huwa nifaq. Itulah kemunafikan. Baik, jamaah pilih yang mana? Ikut pada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Jumhur, atau ikut yang kedua yang menuruti termasuk Umar bin Abdul Aziz tadi. Ini bab janji, kan ada 3 tadi ya. Sengaja sampaikan yang ketiga ini karena ya ini mungkin selalu. Saya jumpa yang nanti saya belajar. Rupanya tak ada. Terpulang. Ini bab hukum ya, ini bab hukum terpulang itu pendapat ulama. Yang pasti, yang pasti aja. Tak kiralah pendapat yang pertama, Syafi'i, Abu Hanifah dan Jumhur, atau pendapat yang kedua, Maidoti dan termasuk juga Umar bin Abdul Aziz. Yang pasti tidak ada dua pendapat yang mengharuskannya. Yang mengharuskan kita tidak tunaikan janji tidak ada. Maknanya bila kita sudah berjanji, berusahalah untuk menepatinya. Ini janji yang bukan dilarang ya, yang tidak dilarang itu tadi. Itu poin tentang janji. Nah, tentang keseluruhan hadis ini, jamaah sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa hadis ini yakni hadis yang dhaif melalui jalur ini. Semua ulama-ulama muhadis mengatakan dhaif. Hanya Abu Isa saja yang katakan yang boleh penilaian lain, hasan gharib. Saya yakin ramai jamaah sekalian yang sudah familiar lah dengan istilah-istilah ini, khasnya yang pernah belajar mustalah hadis, yang pernah ambil diploma. Saya jadi galakkan yang sudah ambil diploma tu, hiasan, tahulah. Yang ambil diploma, kalau sekali tak puas hati, ambillah 2 kali. Istilah-istilah itu. Ya, tak apa, itu sebagai apa ya, itu sebagai knowledge lah, sebagai pengetahuan, bagus, sebagai pengetahuan bagus. Oh, tahu istilah-istilah itu bagus, itu bagus. Jika ada masa, ya usahakan dah. Tapi kalau masa tak mencukupi, ya mungkin kita belajar yang afdaliyah. Apa yang paling utama untuk segera kita tahu bagi menambah bekalan di akhirat. Ya tentulah ilmu-ilmu yang sifatnya bukan sekadar knowledge, tapi ilmu yang sifatnya praktikal yang terus boleh diamalkan. Bukan dalam masalah istilah-istilah. Baik, ya mas sekalian, sungguh pun kedua hadis ini adalah lemah, tetapi ada di dalam hadis yang lain ya mas sekalian. Dalam hadis yang lain. Yakni begini.
Lakin fi ma'nau ahadis yama fil mira fa innahu ruwayat tabari ana jam'ina sahabat qalu. Begini. Walaupun hadis ini ada kelemahan, cerita tentang larangan murah. Mira'an tadi, la tumari. Larangan mizah. Tetapi ada jamaah daripada sahabat. Ini hadis yang lain. Jamaah sahabat, sekumpulan sahabat, mereka berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar menemui kami semua, kata sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar mendatangi kami, menemui kami semua. Wa nahnu natamara fi syai'in min amriddin. Masa itu, kata sahabat-sahabat ini, kami sedang berbalah. Kami tentang berbalah, berdebat, berkaitan dengan masalah agama. Tapi perbalahan kami ini lebih kepada natamaro, ada miro. Jadi kami ingin saling menjatuhkan lawannya. Menggunakan miro, ya ini kata miro itu dilarang memang. Ada baca muro, ada baca miro. Saling ingin menjatuhkan, merasa dirinya hebat, bangga bila dapat mengalahkan lawannya. Begitulah. Sehingga cenderung menghina, cenderung merendahkan. Bukan perdebatan muzakarah, bukan. Dan Nabi tahu nih, kenapa sahabatku ini. Yang tajuk perbincangannya bagus, masalah agama. Tapi cara ia membincangkan masalah agama, kenapa? Saling menjatuhkan harga diri, saling mengalahkan. Dan merasa hebat di hadapan yang lain. Faghadiba ghadaban syadidan. Baginda melihat kami waktu itu marah besar. Marah besar, marah sangatlah Nabi. Lam yaghdab mithlahu. Yang kami tak pernah melihat Nabi marah seperti itu. Marah sungguh. Wah, kami bincang agama. Tengok ya. Kami sedang bincang agama, kami sedang berbalah tentang agama. Tapi cara kami berbincang itu, ya memanglah ada cenderung merendahkan yang lain. Serang menyerang yang tujuannya mengalahkan, merendahkan, mempermalukan, gitulah. Dalam bahasa yang mudah, ingin menonjolkan dirinya yang dia lebih hebat. Bukan mencari kebenaran, itu mencari kemenangan namanya. Tidak ada sifat Hanafiyah. Hanif tidak ada. Hanif ada yang kata dipanggil yakni lemah lembut, tapi yang salah faham, salah satu makna Hanif yakni kecenderungan hati, kecondongan hati kepada yang benar. Itu Hanif. Orang yang jiwanya hanya cenderung pada yang benar, dari manapun, pada siapapun, itu jiwa yang Hanif. Jadi apa yang dilakukan dalam perbalahan, soajab, niatnya hanya mencari kebenaran. Bila itu kebenaran, ia akan terima dari manapun datangnya, siapapun yang menyampaikannya. Itu jiwa yang Hanif. Semangat yang ada hatinya, semangat mencari kebenaran. Bukan semangat mencari kemenangan. Yaitu jika ternyata pendapatnya itu lemah, salah, karena tahu pendapat yang lebih kuat, maka tak ada rasa segan, tak ada rasa malu, tak ada rasa hina meninggalkan pendapatnya dan menerima pendapat yang lebih benar. Walaupun ia disampaikan oleh orang yang mungkin lebih muda, kanak-kanak barangkali, dan sebagainya. Itu Hanif. Ini tidak. Ini saling membanggakan. Nabi marah sungguh. Kami tak pernah melihat Nabi marah macam itu. Tumman taharna. Apalagi kami pun ya rasa kilan dan berhenti ya. Kami pun berhenti. Saling menyalahkan. Kamu. Pasal kamu lah Nabi marah. Pasal kamu. Wah gitulah. Berhenti. Faqala. Apa Nabi kata? Apa komen Nabi melihat sahabatnya yang sedang berdebat, yang diperdebatkan masalah agama. Jangan masih ingat ya, masalah agama. Bukan masalah politik. Bukan masalah politik. Bukan masalah apa lah umumnya. Masalah agama. Kan hebat tajuk dia.
Apa komentar Nabi? Abi hadza ya ummata Muhammadin umirtu. Wahai kamu sekalian, sahabatku, adakah karena ini, adakah dengan ini, wahai umat Muhammad, kamu diperintahkan? Tengok, teguran Nabi. Wahai kamu sekalian, wahai umat Muhammad, perkara inikah yang kamu diperintahkan untuk melakukannya? Maknanya kamu berdebat, malah saling menjauhkan, macam ini ke? Kamu disuruh untuk melakukan ini ke dalam agama kamu ini? Itu pertanyaan, itu penaf ingkar itu sebenarnya itu jamaah sekalian. Kita tahu kalau di dalam bahasa balaghah itu istilah ingkari itu. Nabi mengingkari, maknanya aku tak pernah suruh kamu perkara ini. Kenapa kamu melakukannya? Beria-ia sangat. Perkara inikah umirtum yang kamu disuruh? Marah Nabi. Innama halaka mangkana qablakum. Hanya saja telah binasa, telah rusak, telah hancur umat-umat sebelum kamu. Bimithli hadza. Oleh sebab perkara ini. Berat tak berat? Umat-umat sebelum kamu, umat Nabi dahulu ini hancur. Pasal ini ya. Berbalah yang ingin saling menjatuhkan. Ucapannya pun saling merendahkan. Kalimat yang keluar dari mulut pun adalah ciri-ciri kesombongan. Ini umat dahulu hancur karena ini. Ingat ya, yang dibicarakan tadi bukan bab bukan bab buat jabatan ya, buat bab jalan raya, bukan nak cat rumah ya, bukan masalah politik ya, agama. Tajuknya hebat, agama. Dan Nabi tidak menyalahkan tentang tajuknya, tapi menyalahkan tentang cara yang dilakukan itu. Umat sebelum kamu hancur sebab ini. Daru al-mira li qillati khairihi. Tinggalkanlah perbuatan bebala macam tu. Karena sedikit sekali manfaatnya dan kebaikannya. Jangan lakukan. Jangan salah faham, Nabi bukan melarang mereka bincang agama, bukan itu ya, jangan salah faham. Ini mura'ah tadi yang kan mirok ini jamaah sekalian, menurutnya kan sama dengan riya kan. Daripada ro'a sebenarnya, ro'a itu melihat, memperlihatkan. Jadi ada unsur riya. Riya itu kan tadi membanggakan diri, menunjukkan kehebatan dirinya dengan membilang orang lain. Ya, hanya ingin kredit, mencari kredit diri sendirilah. Suruh orang lain melihat bahwa dia yang terbaik. Dan untuk menekan kebaikannya dengan cara memburukkan orang lain, merendahkan orang lain. Wa'iyadzubillah. Itu yang Nabi marah sungguh. Darul mara fa innal mu'min la yumari. Tinggalkanlah perdebatannya macam ini. Karena mukmin tak akan melakukannya. Tengok, Nabi kaitkan dengan iman seorang. Kalau orang tu betul-betul beriman, pasti tak tergamak melakukan. Seperti mana yang kamu lakukan ini. Darul murafa'inal mamari qatamat khosaratuhu. Tinggalkanlah perbuatan murah ini. Karena perbuatan ini telah sempurna kerugiannya. Artinya pelaku perbuatan yang kau lakukan ini telah sempurna kerugian. Bukan hanya sikit-sikit rugi, sempurna. Tamat khasaratuhu. Tamatlah, sempurna. Dal mirakafa ithman alla tazalu mamarian. Segera tinggalkan. Jangan ulangi. Jangan teruskan. Mura'ah yang kau lakukan ini. Cukuplah besar dosa jika kamu terus-menerus menjadi mumaria. Jadi orang yang suka. Kafa ithman. Bahasa Nabi. Ini ucapan Nabi ini. Kafa ithman. Cukuplah besar. Jadi tak perlu tambah dosa. Bahasa mudahnya lah.
Kalaulah, maaf ini bahasa agak kasar sikit. Bahasa ini sebenarnya, ya ini saya pinjam daripada guru Subulus Salam dahulu. Namanya Ustaz Abdul Aziz. Saya ingat sungguh yang mengajar kami dulu Subulus Salam, Sarah sebelum Maram, namanya Ustaz Abdul Aziz. Beliau menyatakan, jika sekiranya lah orang masuk neraka itu, katalah, karena dosanya, karena dosa yang dibawanya, katalah sekian, dah cukup dengan dosa itu, dah cukuplah dosa seseorang itu. Maknanya tak perlu ada dosa lain. Dengan dosa macam itu pun kamu masuk neraka. Sebab dosa kamu sudah membolehkan kamu, melayakkan kamu masuk neraka. Beratnya lah. Saya ingat, itu bahasa Ustaz saya dulu namanya Ustaz Abdul Aziz yang ngajar Subulus Salam. Saya ingat, kalau kalimat-kalimat saya ingat. Kafa ithman. Apa makna dosa? Cukup dosa. Bila kamu terus mura'an, artinya jika sesuatu ingin masuk neraka, kan masuk neraka perlu ada dosa. Cukuplah dengan melakukan dosa mura'ah itu pun yang memulihkan orang masuk neraka. Berat tak berat? Kalaulah itu maksudnya, ya. Kalaulah difahami seperti itu. Darul mura'ah fa'il mura'ila asfa'u lahu yaumil qiyamah. Nabi ancam lagi dengan berikutnya. Tinggalkan perbuatan mura'ah ini. Karena orang yang melakukannya, aku tak akan beri syafaat kelak pada hari kiamat. Allahu Akbar. La asfa'u lahu yaumil qiyamah. Kalau bahasa agak kasar, bahasa orang marah, aku tak sudi bagi syafaat pada dia. Jangan harap aku nak beri syafaat padanya. Allahu Akbar. Dzalumira. Sekarang baku nasihatlah. Tolonglah tinggalkan. Perbuatan mura'ah ini tolong kamu tinggalkanlah. Jangan kamu teruskan. Dan jangan kamu ulangi lagi sekali. Ana za'imun bitalati abiyatin fil jannah. Jika kamu istiqomah, berazam untuk meninggalkan mura'ah selama-lamanya. Bukan jidah ya, bukan berbahas ya, bukan berbahas, bukan mudzakarah. Ini berdebat dalam agama yang tujuannya mencari kemenangan dan menjatuhkan yang lain. Bila yang lain itu kata kalah, happy-nya luar biasa. Mungkin sujud syukur karena berjaya mengalahkan. Yang kalah pula dendamnya luar biasa. Akhirnya ekornya panjang. Debat agama itu berekor panjang. Bayangkan. Boleh tak kita melakukan debat agama, mencari kebenaran, yang tidak mempunyai kesan buruk selepasnya? Atau kita usahakan untuk meminimaliskanlah kesan buruknya yang tanpa kita. Sebab kadang-kadang orang begini ya. Yalah, tapi ini benda yang baik, betul. Tapi kita kena pastikan tidak memberikan kesan yang. Saya pernah bagi contoh begini kan, jamaah sekalian. Tolong saya ulangi sekali, minta maaf. Bolehkah kita menunjukkan kekurangan atau kesilapan pendapat ulama-ulama dahulu dalam kitab-kitabnya? Ya bolehlah. Bila kita mampu atau memang orang itu layak dan mampu, pengarang kita ini tak betul. Sebenarnya tak betul. Ini hadis yang lemah, bahkan ini hadis dhaif. Yalah, kalau terang-terang itu hadis dhaif, sila sebut dhaif, memang itu kewajiban kita. Contoh mudah. Nih, dalam kitab yang kita pelajari ini kitab hebat nih, namanya Ihya Ulumuddin. Kitab yang sangat fenomenal nih. Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, hebat. Tapi sayangnya, Imam Ghazali ini macam tak prihatin tentang hadis. Banyak hadis-hadis yang lemah, bahkan dhaif dicantumkan. Ada hadis di situ berbunyi, ad-dunya kilab wa talibu, ad-dunya jifaf wa talibu kilab. Dunia itu ibaratnya bangkai dan pencari dunia itu ibaratnya macam anjing. Kalau itu hadis yang dhaif. Dan banyak ulama-ulama sekarang telah buat tahqiq dan memang banyak hadis yang dhaif. Okey, boleh menceritakan itu, boleh. Itu kewajiban. Ini dhaif, ini dhaif. Tetapi
Itu kebenaran yang kita sampaikan itu kebenaran. Benda yang dhaif kita katakan dhaif. Benda yang palsu kita katakan palsu. Itu benda yang benar. Bagus kita menyampaikan. Tapi pastikan ia tidak mempunyai kesan buruk yang berpanjangan pada orang yang mendengar. Sebab kalau kita tidak berhati-hati ya Mas kan, katalah kita mengajar. Ngajar apa? Ajar ini Imam Ghazali punya buku ini katalah. Yang pendengarnya semua masih awam. Lalu kita bersabar, tuan-tuan tengok nih. Imam Ghazali tak tahu macam mana. Imam Ghazali bukan ahli hadis. Saya tengok hadisnya. Kalau begitulah kita memberi penjelasan tentang kitab Ihya Ulumuddin dan Imam Ghazali kepada orang awam, nanti orang awam yang mendengar tadi, audiens, bukan hanya menerima penjelasan kita tentang dhaifnya, palsunya hadis yang kita sampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, tanpa kita sedari, boleh jadi dalam fikiran, dalam hati pendengar, oh macam itu ya, Ghazali rupanya teruk ya, rupanya teruk. Tengok. Akhirnya sikit pun tak ada hormat, bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada Hujjatul Islam, seakan-akan tidak ada. Karena kita terlalu menonjolkan kelemahannya, kedaifannya itu yang saya masukkan. Bukan tidak boleh, boleh. Ceritalah ini dhaif, bahkan ini lemah tuan-tuan. Kita tidak tahu macam ni Ghazali ini. Ya sudah, jangan sampai itulah karena Ghazali banyak orang bunuh. Wah, akhirnya orang tak respect. Terlepas daripada kekurangan, beliau juga ada kelebihan. Kan begitu kan dalam agama ini. Bila kita tahu akan kekurangannya, pohonkan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kan begitu kan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena pernah saya mengalami sendiri ya Mas. Ada orang tanya saya. Karena dilarang oleh guru yang mengajarnya. Walaupun tidak secara langsung. Tanya banyak. Tanya. Saya nak tanya sikit lah. Saya ni minat baca buku dan saya hari tu nak beli buku Ihya Ulumuddin. Boleh ke kita baca Ihya Ulumuddin? Coba. Ada orang tanya begitu. Mungkin bagi orang lain pertanyaan itu biasa. Tapi saya itu pertanyaan pelik. Boleh tak saya baca Ihya Ulumuddin? Jadi saya tanya balik. Awak dah baca ke? Belum. Tapi saya ingin baca. Tapi boleh ke? Kenapa tak boleh? Sebab saya ada orang kata tak boleh. Sebab itu banyak hadis palsu. Masya Allah. Inilah. Saya ingat ni kesan daripada itu tadi. Jangan. Bahasa yang lebih keras. Kalau kita cerita seorang namanya A. Dan A ini katalah punya kesalahan, keburukan, kelemahan 80%. Dan punya kelebihan, kebaikan yang patut dicontohi 20%. Tidak salah kita memberitahu pada orang lain tentang 80% kekurangan dan keburukannya. Tapi jangan sampai orang yang mendengar pemberitahuan kita ini, ulasan kita ini, mereka menafikan 20% kebaikannya itu. Begitulah maksudnya. Sehingga kita adil. Yang baik kita terima, oh hebatnya orang ini, pemikirannya genius punya pemikiran. Tapi ya itu kelemahan lah sebenarnya. Jadi rasa hormat kepada sesama muslim, apalagi sudah meninggal, apalagi bergelar ulama yang diakui oleh orang, wah itu perlu jamaah sekalian. Itu maksud saya. Maksudnya seperti itu. Jadi apa namanya? Mura'ah itu larangan itu karena itu dia ingin menonjolkan dirinya dengan menjatuhkan orang lain. Bila berjaya memenangkan sesuatu mura'ah tadi, dia bangga luar biasa. Sementara yang kalah dendam, pasti dendam. Wah, macam apa ini dah lain matlamatnya ini. Ini bukan kebenaran. Nampaknya dia sudah berjaya menjatuhkan harga diri di kalangan umatku dengan pengikutku. Masya Allah. Ingat ya mas kalian. Musa itu kalimullah. Betul ya? Musa itu kalimullah. Putusan Allah bahkan termasuk ulul azmi. Bahkan Musa kalau dari sebagai riwayat dan yang kita baca, Quran pun ada, hadis pun ada. Ya, di antara Nabi yang boleh katakan
punya keberanian lebih lah berbanding nabi yang lain terhadap Allah. Punya keberanian lebih terhadap Allah berbanding nabi lain. Keberanian maksud saya, ya Musa pernah minta pada Allah agar Allah perlihatkan dirinya supaya itu kan keberanian yang luar biasa. Nabi lain mana berani? Ketika coba baca kisah Nabi, hadis tentang Isra. Apa yang diucapkan oleh Musa kepada Nabi ketika jumpa Nabi menemui Musa? Musa masa menemui Isa. Berani sungguh. Sungguh pun Musa ini punya banyak kelebihan dan dia seorang rasul. Ketika Allah suruh untuk berdakwah pada Fir'aun. Fir'aun itu musuh Musa, musuh Allah. Allah tahu hingga akhirnya Fir'aun tetap kufur. Itu musuh nomor wahid itu. Kan pesanan Allah pada Musa, idhaba ila Fir'aun. Kau pergilah Musa dan Harun jumpa Fir'aun ya. Sampaikan risalahku ini. Sampaikan agamaku ini. Fakula lahu. Ingat. Katakan oleh kamu berdua. Lahu kepada Fir'aun. Qaulan layyina. Tengok. Sebaik-baik manusia seperti Musa, itu pun oleh Allah masih diperintah untuk bercakap baik, qaulan layyina, lemah lembut, kepada seburuk-buruk sejahat manusia. Bahasa yang saya gunakanlah. Musa masih diperintah oleh Allah ketika nanti jumpa Fir'aun dalam berdakwah, dalam berhujah tentang masalah ketuhanan, ya mesti mengharaplah Musa mesti melihat Fir'aun ini manusia, dia raja. Tetap mengorangkan Fir'aun gitu. Jangan bercakap dengan ini, kamu sudah tidak mengorangkan. Kamu sudah tidak anggap sebagai orang, manusia yang tidak punya harga diri. Seburuk sejajah Fir'aun itu, masih punya harga diri di hadapan pengikutnya. Ya. Kan dia Tuhan, kata pengikutnya. Jangan kamu cakap yang kasar-kasar. Nanti apa kata pengikutnya? Marah nanti. Bagaimana perasaan Fir'aun bila dilihat oleh pengikutnya, penyembahnya, yang kamu berpermalukan di hadapan mereka? Tengok. Dia itu raja. Sejahat manapun dia raja, ada pengikut, bahkan ada yang menyembah. Cakap yang elok. Itu nasihat Allah kepada kekasihnya Musa ketika nak berdebat dengan Fir'aun sejahat manusia. Bahasa mudahnya. Bahasa mudah. Musa, cuba Fir'aun, dan kamu nak berdebat tentang ketuhanan aku ini, ya jangan muro'ah lah. Jauhi muro'ah. Tengok. Ini yang susah ya mas sekalian. Jadi kalau Musa mencari kemenangan, senang. Senang ya mas sekalian. Dan kalau Allah katalah tidak menghendaki, boleh Musa, kau kekasih aku. Fir'aun adalah musuh aku. Agamaku adalah yang benar. Fir'aun adalah sesat. Kau jumpa dia, lalu kau maki-maki dia. Dia itu sesat. Kau maki-maki dia. Jangan bagi ruang untuk cakap. Boleh saja kalau Allah menghendaki. Jangan bagi ruang untuk cakap. Jangan biarkan dia terus mendakwahkan. Terus saja kamu potong. Kalau itu kamu cakap tak payah ada nuktah. Dengan bahasa kasar pun tak apa. Lagi pula aku tahu dia musuh aku. Kenapa Allah tak kata begitu? Nah ini yang kadang kita lepas pandang. Kita lepas pandang. Allah kata, tinggalkan oleh kamu mura'ah. Nabi kata, tinggalkan oleh kamu mura'ah. Aku akan memberi jaminan. Aku sebagai penjamin bagi kamu. 3 tempat tinggal di surga. Aku menjadi penjamin kepada kamu, buat kamu, dengan 3 tempat di surga. Riyadhiha, taman surga. Asfaliha, surga yang paling bawahnya. Wa awsatuha, Riyadhiha mana tamannya. Surga itu mana taman surga. Yani asfaliha, yang paling bawahnya. Awsatuha, yang tengahnya. Wa a'laha, dan yang paling atas. 3 tempat di surga, taman yang masuk, aku bersedia memberi jaminan untuk kamu. Siapa ya Rasul yang kau sanggup beri jaminan itu? Ya liman tarakal mura'aba wasodik.
bagi siapa saja yang mampu meninggalkan perbuatan murah walaupun bercakap benar. Allahu Akbar. Dia bercakap benar. Tapi dia dengan sebab murah, membanggakan dengan menjatuhkan orang lain. Nabi tak suka. Murah itu larangan yang sangat keras. Dilarang oleh agama walaupun kita sedang bercakap benar. Artinya, orang yang sedang bercakap benar, menegakkan kebenaran pun tidak boleh punya sifat mura'i ini. Apalagi bercakap bohong. Apalagi yang sampaikan belum tentu benar. Sedangkan yang disebut benar sekalipun, Nabi kata, jauhi murah. Kalau kamu tinggalkan murah, walaupun kamu bercakap benar, aku beri jaminan kepada kamu 3 perkara. Dan murah, fa'innahu awwalu ma nahani anhu rabbi ba'da ibadatil autan. Tinggalkan oleh kamu murah. Tinggalkan. Jangan, lakukan. Karena murah adalah perkara pertama yang dilarang oleh Tuhanku kepada aku selepas larangan menyembah berhala. Subhanallah. Nabi beritahu murah itu yakni larangan Allah kepada aku selepas larangan menyembah berhala. Pertama sekali yang Allah larang, jangan sembah berhala lah. Mana jangan sembah selain Allah. Nomor 2, jangan. Mana tingkatnya tinggi sekali. Tingkat terlarangnya sangat tinggi. Ini hadis riwayat Tabrani. Sanadnya sahih. Lalu diperkuat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Inna abghadar rijali ilali al-aladul khisam. Kalau dalam adanya yang lain. Sesungguhnya manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling dibenci. Orang yang kuat membantah, berbalah, yang ada unsur mura'ah. Syadidul khusumah. Ay alladhi yuhijju sahibahu. Kuat membantah, kuat mengalahkan musuh untuk mencari kemasyhuran diri dengan cara menghinakan orang lain. Semakin kawannya tak terduduk sebetul, semakin orang kawannya malu, semakin orangnya hilang harga dirinya, semakin diserunung. Tidak mudah jangan itu kaitannya dalam hati. Sebab itu kena jaga ucapan, kena jaga tindakan. Kena jaga tindakan. Ini perlu dijaga. Jangan salah paham, lagi sekali. Nabi tidak melarang tajuk yang dibicarakan oleh sahabatnya. Amruddin. Bagus. Yang Nabi beri amaran keras itu. Awas. Hati-hati. Sungguh pun yang kamu bincangkan itu tajuk yang utama. Tapi jangan sampai cara yang kamu tempuh dalam membincangkan masalah-masalah agama ini justru mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tajuknya menjemput kasih sayang Allah. Tapi cara kamu lakukannya mengundang murka Allah. Nah, ini kan sesuatu yang kontras. Jadi Nabi tidak mau cara yang itu dapat mengundang. Kalau disuruh memilih, macam mana? Bila yang kita lakukan ini sebenarnya boleh mengundang cinta Allah. Tapi juga boleh menyebabkan kemurkaan Allah. Nah, kan dalam kaidah usul fiqh, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Menolak kerusakan, menolak madarat, menghindari kemadharatan, itu hendaklah diutamakan, didahulukan, diprioritaskan ke atas menarik mendapat manfaat. Kalau kita bincang ini manfaat, ya kan ini masalah agama. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang seperti ini, mengundang madarat, ya lebih tak payahlah. Yang paling elok memang
yang kita melakukan baik, mengundang manfaat, dan tidak ada madha'ah, itu yang ideal. Jadi cara itu kaitannya, murah itu kaitannya dengan sikap kita ya mas sekalian. Tajuknya sudah ada, tanya agama. Agama kan Allah yang suruh, depan mata. Dia bersifat tetap, kalau benar pasti benar, kalau salah pasti salah. Kan agama begitu ya. Apa kata agama ini? Ya mas bersifat tetap. Ini benar, ya mesti benar lah sebab agama yang kata. Ini salah, ya pasti salah lah. Sudah ya tetap. Masalah macam mana kita hendak meyakinkan orang lain yang ini benar, yang ini salah, kepada orang yang belum memahami seperti yang kita paham. Nah, ini kaitannya dengan sikap kita nanti. Mampukah kita menyampaikannya dengan perilaku, dengan sikap sesuai dengan kehendak Allah? Sehingga matlamat kita menyampaikan itu sesuai dengan Allah, diridhai. Sama ada nanti diterima atau tidak, itu cerita lain. Itu cerita lain. Saya sering menggunakan istilah. Nah, ini ayat Buya Hamka ini. Ini saya dapat ini daripada ayat Buya Hamka. Bila nanti kamu sudah hidup di masyarakat, nak, katanya, ya waktu itu masih pelajar semuanya. Pastikan yang kamu dakwahkan itu adalah Al-Quran. Bahasa beliau lah. Pastikan yang kamu sampaikan Al-Quran. Tapi tak cukup hanya dengan memastikan yang disampaikan Al-Quran. Cara kamu menyampaikan itu mesti Quranik. Quranik. Yang disampaikan Quran, cara menyampaikan adalah Quranik. Yang didakwahkan adalah Al-Quran, metode dakwah mesti Quranik. Yang metode itulah susah. Yang disampaikan sudah betul, tapi mungkin cara penyampaiannya tidak Quranik. Jadi salah lagi. Setiap Quran, kedua-duanya itu wajar. Yang disampaikan mesti ayat Allah. Cara menyampaikan mesti ikut apa yang Allah kata. Macam kisah Musa tadi. Kisah Musa. Nah, yang kedua itu lebih berkaitan dengan sikap kita. Tentang akhlak kita. Sebab kalau tidak, benda yang baik mungkin ya akan menjadi tidak baik. Nah, ini yang dilarang ya. Murah itu. Memang dilarang sungguh. Sebab itu Nabi walam ada hadis yang kita baca tadi lemah tapi dikuatkan oleh hadis sahih yang lain. Hakikatul mura'i ta'nuka fi kalami wa ikal idhari hilali fi li ghairi ghartin siwa tahkiri qailiha. Berbala berhujah-hujah yang tak ada niat lain kecuali untuk merendahkan, meremehkan lawan hujahnya, mempermalukannya, Allah Akbar. Walaupun dia salah. Dia salahnya masih ada. Tapi kita tak ada hak untuk menghinanya. Bezakan tu. Dia salah, betul. Menurut pandangan kita, betul. Sama ada dia telah mengakui atau belum, itu kita tidak tahu. Katalah jika dia sudah mengakui sekalipun. Atau dia belum menyadari kesalahan sekalipun. Dan kita yakin itu salah. Walaupun dia salah, kita tidak ada hak untuk menghinanya, untuk merendahkannya, untuk menjatuhkan harga dirinya. Ini mustahak, perlu kita jaga. Dan orang itu juga tidaklah berhak untuk diperlakukan seperti itu. Itu maksudnya. Dan tanpa ada tujuan siwa tahkiri qailihi. Kecuali untuk merendahkan si pengucapnya. Wa idhari maziyatika alaihi, dan semata hanya menunjukkan kelebihan diri di hadapannya. Sikap itu yang sangat-sangat tercela. Yang sangat-sangat tercela. Sebab itulah ulama-ulama dahulu, ulama salaf ke, ulama khalaf ke, telah kata bahwa hukum ini adalah haram. Itu pertama ya. Jadi oleh sini status hadisnya lemah betul. Tetapi makna yang terkandung dalamnya adalah kuat. Berdasarkan ada hadis-hadis lain yang menyokongnya, yang mendukungnya tentang isi kandungannya ya, bukan tentang sanadnya. Sanadnya tetap saja lemah.
Jadi boleh dipakai. Barangkali itulah yang jadi pertimbangan Ibnu Hajar Asqalani mencantumkan hadis ini dalam kitab Bulughul Maram. Boleh jadi. Kan beliau seorang muhadis. Jadi kalau kita tanya, apa ya? Ibnu Hajar Asqalani kan seorang ulama hadis ini. Pensyarah Sahih Bukhari. Takkanlah tergamak mencantumkan hadis yang lemah dalam koleksi hadisnya. Ya, janganlah segera suudzon. Pasti ulama sehebat, ulama hadis sehebat Ibnu Hajar Asqalani ada pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan itu tadi, oh rupanya ada hadis lain yang kuat, yang menjadi penyokongnya. Hadis yang cerita tentang tajuk yang sama, yang satu sanadnya lemah, yang satu kuat, ya tak jadi masalah lah. Tadi masalah. Karena akhirnya kita terima, yakni isinya. Sebab kalau berdasarkan pada syaratnya, ya ini lemah lah. Tapi kan yang tadi yang kuat. Dikuatkan oleh Bukhari Muslim pula dan lain sebagainya. Begitulah maksudnya. Kemudian yang hadis yang kedua, ini jamaah sekalian, dua sifat ya, dua perangai yang tidak sepatutnya ada pada diri seorang mukmin. Maknanya kalau dua-dua ini ada, makna keimanannya perlu dipertanyakan. Bakhil dan buruk budi pekerti. Buruk budi pekerti. Apakah bermakna jika orang mukmin punya dua sifat ini kemudian terbatal akidahnya? Ulama sepakat tidaklah membatalkan akidahnya. Sebab maksud hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang lain, la yu'minu ahadukum, contohnya bukan bermakna orang itu tak ada iman, tapi tidak sempurna imannya. Atau dalam bahasa agama, imannya cacat. Tapi tidak terbatal. Gitulah. Jadi dari termasuk golongan yang mana ini? Ini golongan yang mukmin zalim. Ingat jemaah sekalian, tingkatan orang mukmin di sisi Allah, orang mukmin ini kekasih Allah semuanya ya. Semua orang mukmin itu kekasih Allah. Bahasa Melayunya. Kalau bahasa Melayu, itu bahasa Melayunya. Kalau bahasa Arabnya, semua orang mukmin itu waliullah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa agama dia, seorang mukmin waliullah. Bahasa Melayunya, seorang mukmin, orang mukmin itu waliullah. Tetapi tingkatan-tingkatan orang mukmin yang bergelar kekasih Allah, yang berwaliullah itu ada 3. Berdasarkan surah Fatir. Satu, mukmin zalim li nafsi. Zalim. Nah ini zalim lah. Karena masih berperangi tak elok. Banyak perintah yang belum dibuat. Banyak ya larangan yang belum ditinggal. Mukmin, iman tidak terbatal, tapi zalim, berdosa. Jika tidak bertaubat sebelum matinya, bagaimana nasibnya di akhirat? Terpulang kepada Allah. Jika Allah menghendaki, Allah boleh siksa dia karena dosanya. Jika Allah kehendaki, Allah boleh ampunkan dosanya. Dan jika Allah menghendaki nak siksa karena keadilannya, ya masuk di neraka lah. Selama sebanyak dosanya. Kemudian nanti masuk surga karena imannya tidak terbatal. Itu mukmin zalim. Yang kedua, naik sikit. Mukmin muqtasid namanya. Mukmin muqtasid. Sederhana. Dia hanya buat yang wajib saja. Sunat tak ada. Dia tinggal yang haram saja. Makruh pun tak tinggal. Ya, ngam-ngam lah. Mukmin yang ibadahnya ngam-ngam. Karena hanya yang wajib saja. Dan diterima. Muqtasid. Nak kata mukmin hebat pun belum sampai tingkatannya. Nak kata mukmin zalim pun sudah lepas. Yang paling hebat yakni mukmin yang sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tak puas dengan kebaikan yang wajib saja. Kena buat yang sunat. Tak buat dengan sunat sedikit. Sunat yang banyak. Tak puas hanya dengan meninggalkan yang haram. Tinggal yang makruh. Tak puas meninggalkan yang haram makruh. Tapi meninggalkan yang sunat jika berlakunya tidak berfaedah. Wah, ini yang tinggi lah tu. Itu muqarrabin tarafnya. Itu wali yang paling tinggi itu. Nah, termasuk orang ini, jika dalam dirinya ada sifat bakhil, ada sifat su'ul khuluq, ya mukmin tapi mukmin yang zalimun li nafsi.
Artinya keimanannya tidak terbatal. Tetapi zalim atau mukmin asin dalam istilah yang lain. Jadi nak kata hebat pun tidaklah, kan derhaka. Tapi nak kata celaka di akhirat pun ya taklah masuk neraka kekal. Jadi nak katakan celaka macam orang kafir pun kecelakaannya taklah sedahsyat orang kafir kekal dalam neraka. Tapi celaka juga. rugi juga. Rugi juga itu maksudnya. Lalu kenapa? Apa maksud hadis ini? Walaupun syaratnya dhaif tapi isinya sahih, ya Ustaz. Jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi itu ya untuk tarhib wa tanfir. Satu mesej yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang kedua ini, yakni berupa tarhib dan tanfir. Untuk Nabi memberikan tarhib, rasa takut, rasa gerun. Diharapkan bila dalam hati ini ada rasa takut dan gerun punya dua sifat ini, mendorong kita untuk tanfir, melarikan diri, menjauhkan diri daripada kedua-duanya. Itu mesej yang penting sekali. Jadi Nabi memberitahu ini bukan sekadar ya beritahu, bukan agar kita rasa takut. Oh macam itu rupanya, tak baik rupanya. Kalau begitu saya mesti tinggalkan. Inilah. Jadi mesej yang pertama, ada mesej yang berkaitan dengan untuk motivate diri kita. Ia ada motivasi yang luar biasa. Macam mana nak memberikan kekuatan, kemampuan untuk mengelakkan diri, menghindarkan daripadanya, setelah kita ada rasa takut kepadanya. Orang tidak mungkin dia sekalian melarikan diri daripada rimau yang terlepas dari kandangnya. Selagi orang itu tak ada rasa takut kepadanya. Percayalah. Ada rimau pergi zoo, terlepas pandang, lari sana. Dia tak akan lari selagi dalam hatinya tidak ada rasa takut. Orang yang larikan itu pasti dalamnya sudah dipenuhi rasa takut kepada harimau. Jadi itu rasa takut itu penting. Kalau lari karena tak takut, kan pasal apa? Kalau tak takut pasti tak lari, bahkan mungkin didekati. Nak ditunggangi itu rimau. Jadi takut itu penting. Takut itu, Masya Allah, itu apa ya? Satu kekuatan. Rasa takut, khaufun ya, roja, harapan, hubbun, cinta. Itu tiga kekuatan yang dahsyat sekali dalam hati seseorang. Dalam usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri daripada selain Allah. Tanpa ada itu, susah nak dekat Allah. Karena takut pada azabnya, takut pada nerakanya, ya mendekatkan kepada Allah. Karena yang boleh melindungi hanya Allah. Karena kuat rojaannya pada Allah, ya makin akrab dengan Allah. Karena kekuatan cintanya pada Allah, makin dekat. Sebab itu takut itu penting. Barulah nanti ada keinginan untuk tanfir. Tanfir itu melarikan diri, Karena kedua-duanya ini benar-benarlah merupakan sifat yang buruk, sekali. Tentang keburukan bakhil, kalaupun hadis ini dhaif sekalipun jemaah sekalian, di dalam Al-Quran kita sudah tahu larangan Allah tentang kebakhilan ini. Ya. Tentang bakhil ini Quran pun sebut dalam surah An-Nisa 37. Surah An-Nisa ayat 37 Allah berfirman, alladzina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. An-Nisa 37, jamaah boleh rujuk. Celaan pada orang bakhil, yakni orang-orang yang bakhil dan mereka mengkempenkan bakhil. Dia bakhil dan mengkempenkan kebakhilan pada orang lain. Menyak-majaklah maksudnya. Kalau dia bakhil sendiri, dialah yang rusak. Tapi tak puas hati. Kalau orang buat salah, dan dia seorang yang melakukan kesalahan itu, pasti rasa bersalahnya terlalu kuat. Rasa bersalah terlalu kuat. Bila dia tahu dia seorang saja yang buat kesalahan tersebut. Tapi, jika ramai orang di luar sana, yang buat kesalahan yang sama sebenarnya dia lakukan, rasa bersalah itu jadi kurang. Sebab itu manusia ini pandai atas bisikan iblis.
Bila anak Adam buat salah, iblis berbisik. Baik anak Adam, betul yang kamu lakukan itu maksiat. Allah murka. Kamu diancam siksa, betul. Kamu takut kan? Ya, takut. Senang saja. Kalau kamu mau mengurangi rasa takut, karena takut itu tak boleh stres ya Mas sekalian. Kalau kamu merasa takut, coba kamu lihat di luar sana. Ada ke tak ada orang yang buat salah macam kesalahan kamu? Coba perhatikan. Iblis suruh tu. Syaitan suruh. Lalu anak Adam pun tengok, oh iyalah rupanya ada. Oh dia tu buat salah juga macam air. Dia pun salah juga. Oi, ramai rupanya. Setelah anak Adam tadi sedar tahu yang di luar sana, ramai puluhan ratusan orang buat kesalahan macam kesalahan dia, bahkan lebih banyak dan lebih berat saja. Rasa bersalah tu tiba jadi kurang. Jadi hilang. Lega rupanya tak seorang. Ramai rupanya buat salah. Lega tu. Lama-lama bila makin banyak orang yang buat salah di luar sana macam kesalahannya, rasa bersalah makin tidak ada. Orang buat salah dan tak rasa bersalah, coba, ada keinginan bertaubat. Sebab itu orang yang bakhil, itu tahu bakhil itu salah. Untuk merasa bersalah, Quran kata, orang bakhil dibisikkan oleh iblis untuk mengkempenkan kebakhilan pada orang lain. Supaya ramai orang bakhil macam dirinya. Bila sudah ramai yang bakhil, rasa bersalah menjadi kurang. Ini yang dimaksudkan. Itu ada dalam kitab, boleh baca yang Wiqayatul Insan minal Jin wal Wiqayatul Insan minal Jin was Syaitan. Yang dikarang oleh Wahid Abdul Salam Bali. Di sana ada penjelasannya tentang madakil syaitan ada di sana ya. Ya sekalian, kenapa itu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat yang benar-benar Allah SWT. Silap kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi khusr alladziina aamanu was-solihaat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.